Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu untuk belajar kembali ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di minggu kemarin, yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Setelah kita membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan, hari ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Nah, apa saja yang akan kita bahas di dalam sistem perkembangbiakan hewan? Yang pertama adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang kedua, perkembangbiakan seksual pada hewan. Yang ketiga, siklus hidup hewan. Dan yang keempat, teknologi reproduksi pada hewan. Kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perkembangbiakan aseksual pada hewan. Nah, perkembangbiakan aseksual pada hewan itu ada yang dengan cara bertunas atau pertunasan, yaitu dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induk. Nah, contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan ini itu adalah hidra dan obelia. Yang kedua ada yang dengan cara fragmentasi. Nah, ini contohnya gambarnya. Itu adalah dengan cara menggunakan potongan atau fragmen tubuh. Nanti akan tumbuh di bagian tubuh yang terpotong itu bagian tubuh yang hilang, sehingga yang awalnya dari satu itu dibelah dua hingga kemudian menjadi dua. Nah, ini contohnya pada planaria. Kemudian ada yang disebut dengan parthenogenesis, yaitu peristiwa perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya itu pada lebah dan juga kecoa. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu perkembangbiakan seksual pada hewan. Nah, perkembangbiakan seksual ini dia yang pertama terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina, yang kemudian terjadilah fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi itu yang seperti sudah kita bahas di minggu yang lalu, dia adalah peleburan antara inti sel sperma dan inti sel telur. Nah, fertilisasi antara sel sperma dengan ovum ini dia akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, yang ketiga, fertilisasi ini pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal. Nah, berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang baik secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa itu ovipar? Ovipar itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Yang kedua, vivipar itu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan, dan ovovivipar itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Nah, setelah nanti dia cukup umur, maka dia akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Nah, contoh hewan-hewan ovipar ini misalnya ayam, burung ya, itu bertelur, atau ikan. Kalau vivipar ini melahirkan biasanya pada hewan mamalia seperti gajah, kuda, sapi, nah, dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan ini itu adalah proses pergiliran makhluk hidup dari bentuk zigot, kemudian dia tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Nah, pada beberapa jenis makhluk hidup selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya itu adalah ubur-ubur. Ini ya, siklus hidupnya. Jadi dari zigot dia tumbuh kemudian membentuk zigot kembali. Kemudian ada juga yang disebut dengan metamorfosis. Nah, apa itu? Yaitu proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, metamorfosis itu ada dua, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, pada tahapan metamorfosis sempurna, maka dalam fasenya dia mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Misalnya yang terjadi pada katak atau yang terjadi pada kupu-kupu. Pertama dia bertelur, kemudian dari telur ada embrio, kemudian dari embrio membentuk kecebong, satu
sampai kemudian terbentuklah nih kaki belakangnya, kemudian ini ya ukuran tubuhnya bertambah besar, kaki depannya tumbuh hingga kemudian menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa. Atau kalau kupu-kupu itu ya tadi dari ini ya perkembangannya dari ulat, dari telur ulat ke pompong dan menjadi kupu-kupu. Nah kemudian ada metamorfosis tidak sempurna, yaitu bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa pada metamorfosis tidak sempurna. Jadi langsung ya, jadi telur kemudian dia menjadi nimfa itu sudah mirip seperti belalang dewasa, itu kemudian membentuk langsung imago sudah dewasa hingga kemudian bertelur kembali. Nah itu adalah metamorfosis. Nah yang terakhir pembahasan kita itu adalah teknologi reproduksi hewan. Ada yang disebut dengan inseminasi buatan dan ada yang disebut dengan cloning. Apa itu inseminasi? Inseminasi buatan atau kawin suntik itu adalah proses memasukkan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Nah, jadi nanti sperma itu dimasukkan dengan cara suntik ke dalam sapi betina, ini sapi ya yang diinseminasi, hingga kemudian nanti di dalam ini terjadi pembuahan di dalam tubuh sapi betina. Ada kemudian juga disebut dengan cloning. Cloning ini dia adalah cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Nah, ini adalah beberapa pembahasan tentang sistem reproduksi pada hewan secara garis besar. Nah, semoga bisa dipahami, kemudian juga bisa ditambah lagi literasinya dengan membaca buku yang sudah ada di tangan masing-masing. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan dengan Ibu. Nah, semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan juga tetap termotivasi meskipun kita belajarnya dari rumah. Nah, sekian pembahasan dari Ibu terkait dengan sistem reproduksi pada hewan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.